Shalom, kita berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah pagi hadapan Tuhan. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Ibu Diaken Yohana Suwardi dengan renungan yang akan beliau bawakan dan pujian didamping oleh Bapak Diaken Daniel Suwardi. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, kita nikmati ibadah pagi hadapan Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau melawat umat-Mu. Biar melalui perenungan firman pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengawali minggu ini kita akan mengawali dengan kebenaran firman Tuhan, dengan renungan firman Tuhan yang diambil dari Rut 2 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Rut 2 ayat 1 dan 2. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di musim pandemi ini
banyak orang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, dalam kebutuhan sehari-hari, dalam kesehatan, pendidikan, sehingga itu semua dapat menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Namun sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah yang mengerti kebenaran firman Tuhan, sebaiknya kita tidak terlalu cemas, karena kita memiliki Allah yang bukan hanya mencipta, tapi Allah yang memelihara. Setelah tinggal di Bethlehem, Ruth meminta izin kepada Naomi untuk pergi memungut bulir jelai di ladang, karena kebetulan waktu itu adalah musim awal menuai jelai dan gandum. Alkitab juga mencatat bahwa Ruth berada di ladang Boas, yaitu Boas itu adalah kerabat dari Elimelek, suami dari Naomi. Boas sangat baik, dikatakan di dalam ayat 1-23, Rut 2 ayat 1-2. Boas sangat baik kepada Rut, karena ia tahu bahwa Rut banyak pengorbanan kepada mertuanya, kepada Naomi. Dari bacaan pagi hari ini, kita dapat mengambil hikmahnya dari pelajaran Rut, bahwa apa yang dilakukan Rut sebelumnya mengalami kepahitan, mengalami kelaparan, bahkan ditinggal oleh suami, terus dia datang ke Bethlehem. Rut tidak tinggal diam, Rut mengambil langkah. Jadi di musim pandemi seperti ini, kita bisa mencontoh seperti yang Rut lakukan. Jadi yang pertama, bahwa Rut melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saya melihat di jemaat Batu Penjuru banyak sekali anak-anak Tuhan yang juga tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan dengan keadaan yang dialami saat ini. Mereka juga banyak melakukan sesuatu, ada yang berjualan lewat online, ada yang menjual makanan, ada yang membuat masker, banyak hal, dan itu sangat baik. Karena apa? Karena seperti Rut, bahwa setelah dia tinggal di Bethlehem, dia mengambil keputusan untuk tidak diam saja, dia melakukan sesuatu, melangkah, dia berjuang. Dan ketika Rut bekerja di ladangnya Boas, secara manusiawi mungkin kita akan mengatakan bahwa itu kan kebetulan saja, karena pas waktu udah datang ke Bethlehem, pas musim menuai jelai gitu. Namun secara rohani sebenarnya itu adalah campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan menuntun Rut untuk dia pergi ke ladangnya Boas gitu. Dan hal ini membuat keberlangsungan kehidupan Rut dan Naomi terpelihara dengan baik. Begitu juga dengan kita, bahwa apa yang selama ini kita lakukan di musim pandemi ini bukan kebetulan. Kalau Tuhan memberikan kita hikmat, talenta kita untuk kita kembangkan, itu adalah kehendak Tuhan, itu bahwa bukan suatu kebetulan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan, karena semua ada dalam kedaulatannya Tuhan. Karena Tuhanlah yang menuntun langkah Rut sesungguhnya ke ladang Boas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rut, bahwa Rut itu orang yang sangat setia. Kita bisa baca di dalam Rut 1 ayat 16, saya akan bacakan Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini dia, bahwa Rut juga adalah orang yang setia. Dia memiliki hubungan relasi dengan mertuanya dengan sangat baik, pengorbanannya juga begitu, juga dia setia kepada Allahnya Naomi. Dia juga membangun relasi yang baik dengan Tuhan, ya. Di dalam membangun relasi yang baik dengan Tuhan, kita juga bisa secara otomatis bisa membangun relasi dengan siapapun. Karena itu sangat baik Mbak Ruth membangun relasi dengan Naomi dan membangun relasi juga dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan hasil, memberikan upahnya kepada Naomi. Di dalam Rut 2 ayat 12 saya baca, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Itu dia, bahwa Rut setia kepada Tuhan, dan dia katakan bahwa di bawah sayapnya ia berlindung, bahwa dia menerima upah dari kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada mertuanya, bahwa upah yang sangat penuh yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi mari kita belajar seperti Rut, bahwa Rut di dalam menghadapi situasi apapun dia tidak tinggal diam, dia melangkah. Yang kedua, Rut memiliki kesetiaan kepada Tuhan, memiliki kesetiaan kepada mertuanya, kepada semuanya. Sehingga kalau kita baca dari Rut 2 ayat 1 sampai 23, bahwa Boas begitu sangat baik kepada Rut. Bagaimana pertemuannya dengan Boas itu adalah menjadi berkat bagi kelangsungan hidupnya Rut dan juga Naomi. Demikian yang dapat renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini memberkati kita semua, bahwa kita belajar dengan Rut, bahwa dalam situasi apapun kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh Ibu Diaken Yohana Suwardi. Terima kasih untuk Ibu Yohana. Terima kasih buat Bapak Daniel yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Pengumuman saya ingin sampaikan bahwa pada hari Kamis ibadah VIP ya diteduhkan dan digabung dalam ibadah sepakat bersama pekerja pada hari Jumat jam 8 malam secara live streaming. Jangan lupa para pelayan Tuhan untuk hadir dan terlebih dahulu mengisi absen yang tersedia di link yang disiapkan oleh Bapak Penatua Stipa Tumatan. Dan hari Minggu kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, bisa menghubungi gembala-gembala mesbah keluarga. Itu saja warta yang saya sampaikan. Kita jumpa pada hari Jumat jam 8 malam dalam ibadah sepakat bersama pekerja. Mari kita tutup ibadah pagelapan Tuhan ini dengan rasa syukur. Dan sekarang kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Kami boleh berada di hari yang baru. Kami bersyukur semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kami memasuki bulan yang baru dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ibu Yohana yang sudah melayani kami, Tuhan berkati. Bapak Daniel yang sudah melayani kami dalam pujian, juga Tuhan berkati. Ibadah sepanjang pekan ini Tuhan berkati. Setiap kegiatan yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dari kemenangan datang kemenangan. Tidak lupa terus kami berdoa untuk Ibu Yayan di Kota Bandung boleh mengalami pemulihan bagi rumah tangga keluarganya.
untuk Bapak Akton yang saat ini juga meninggalkan Tuhan dan mengikuti paham radikal. Mari juga Tuhan itu juga pulihkan, bawa kembali di jalan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Jungki di Korea Selatan, dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Kalau dia seringkali mengalami sulit tidur di malam hari, kami percaya Tuhan juga menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Terima kasih demi Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru. Bahkan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Bersama kita katakan amin.